Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Rabu pagi ini adalah tepat tanggal 1 Maret 2023. Kita bersyukur kepada Bapa kita Yesus Kristus yang baik, betapa baiknya Engkau Tuhan. Tuhan sudah pelihara hidupku bersama keluarga dan kami anak-anak-Mu ada di dalam kasih karunia-Mu. Dekap kami ya Tuhan, tolong kami sepanjang hari ini. Apapun kegiatan kami lakukan, senantiasa ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada keselamatan yang datang dari Engkau. Karena Yesus berfirman di dalam Wahyu 22 ayat 13, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Hari ini adalah tepat tanggal 1 Maret 2023. Sebelum kami lebih jauh menjalani di bulan Maret ini Tuhan, biar tangan Tuhan akan menyertai kami. Sebab aku butuh Engkau Tuhan. Sebab Tuhan berfirman dalam Yohanes 15 ayat 5, di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Itu Tuhan, pagi ini kami datang kepada Engkau Yesus, supaya tangan Tuhan akan menyertai kami. Engkau berfirman Bapa di dalam Mazmur pasal 5 ayat yang keempat, Tuhan, pada waktu pagi ini Tuhan, Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi hari, aku mengatur persembahan bagimu. Aku menunggu-nunggu. Aku menanti-nantikan Engkau ya Tuhan. Karena Engkau Bapakku, juru selamatku. Engkau adalah sentral hidupku di atas segala-galanya. Puji Tuhan, saya Pastor Yakob Rahmat. Kami menyanyikan sebuah pujian. Ku perlu Kau ya Tuhan. Tema firman Tuhan pagi ini, berharaplah kepada Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ku perlu Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan segenap hidupku, amin, haleluya. Ku perlu Tuhan setiap hari, amin, haleluya. Senang dan susah, amin, haleluya. Ku perlu Dia, Engkau Yesus, haleluya. Ku perlu Tuhan selamanya, amin, haleluya. Ku perlu Tuhan sepanjang jalan hidupku, amin, haleluya. Ku perlu Tuhan, haleluya. Sebab tanpa Tuhan kami gagal, haleluya, haleluya. Di sepanjang jalan hidupku, baik susah dan senang, haleluya. Apapun keadaannya, setiap saat aku perlu Engkau, haleluya. Ku perlu Tuhan. Di dalam Mazmur 27 ayat 14 demikian firman Tuhan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan sepanjang hari ini Bapa. Ku serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Pimpinlah hidupku sampai aku masuk surga. Amin, haleluya. Ku perlu Tuhan sepanjang jalan hidupku. Ku perlu Tuhan, haleluya.
sebab tanpa Tuhan aku gagal. Amin, haleluya. Ku serahkan semuanya hanya kepada Tuhan Yesus, sebab Engkau Yesus juru selamatku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami Bapa kami bersyukur kepadamu Yesus, dan memuji nama-Mu yang agung itu, kudus. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosaku, ampuni semua salahku Yesus. Sucikan mulutku dan hatiku, pikiranku, tubuh jiwa rohku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, aku lapar haus akan firman-Mu. Amin, haleluya. Antar aku berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, ajar aku, haleluya. Roh Kudus, ingatkan aku Bapa, sampai aku menjadi serupa dengan Kristus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, syukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara bersama saya masih dipelihara sama Tuhan, dipercayakan oleh Tuhan. Kita saat ini memasuki awal tahun 2023, yaitu tanggal 1 Maret, awal bulan ya, maksud saya di bulan Maret, bulan yang ketiga di tahun 2023. Berarti kita sudah menjalani lebih sekitar 60 hari Bapak ya. 31 hari di bulan Januari, 28 hari di bulan Februari, dan hari ini tanggal 1. Berarti totalnya 60 hari ya, 60 hari. Tanggal 31 ditambah 29 kan, 28 Februari tambah hari ini 1. 31 tambah 29 berarti tepat 60 hari kita dipelihara sama Tuhan. Anugerah Tuhan besar. Bersyukurlah kepada Tuhan. Terima kasihlah kepada Yesus. Kita butuh Yesus. Kita perlu sama Tuhan. Sesuai dengan pujian ini yang saya senang sekali. Saya sekolah minggu saya sudah tahu lagu ini. Dari sejak umur 5 tahun saya. Saya dilahirkan anak seorang pendeta yang sudah saya saksikan. Saya usia memasuki jalan 67 tahun. Saya butuh Yesus. Kita cinta Yesus. Di hati kita terukir nama Yesus. Tidak ada pribadi yang paling sempurna. Dia satu-satunya Bapa Juru Selamat yang sangat kita cintai. Saya terus melayani pekerjaan Tuhan sampai detik ini tidak pernah berubah.
Cintanya Yesus luar biasa. Karena Yesus yang luar biasa. Yesus kudasir dan ajaib. Yesus is real. Tuhan itu nyata. Penyertaan Dia, perlindungan, berkat, segala-galanya. Saya sejak di jamaah Tuhan hidup baru. Di jamaah Tuhan menjadi hamba Tuhan. Tidak pernah sakit. Saya dipelihara sama Tuhan. Saya merindu Tuhan. Segera kalau Tuhan berkenan, Yesus datang. Tuhan angkat. Aku hambamu masuk di dalam kerajaan surga. Hidup bersama Yesus. Dan kerinduan kalau sudah bersama Tuhan. Oh, pimpin puji-pujian saya bersama Tuhan. Oh, luar biasa. Saya mau duduk di kaki Tuhan. Mau manja di hadapan Tuhan. Karena Yesus Bapa kita luar biasa. Baiknya Yesus sangat dahsyat, agung-agung. Saya berlutut di hadapan Tuhan. Saya kalau berdoa taruh kepala di lantai. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat segala-galanya. Keselamatan yang Tuhan sudah berikan luar biasa. Kita tidak mampu membayar dengan uang beli surga. Nggak bisa Bapak Ibu. Jangankan surga. Seorang kaya saja kaya itu dari Tuhan. Kaya bukan dari dirinya sendiri. Menciptakan kekayaan. Lahir semua sama sebagai bayi yang telanjang. Baju tidak punya. Tapi kita bisa bernafas. Nafas bukan ciptaan kita. Semua datang dari Tuhan. Waktu mari sadar dan sadar Bapak Ibu bersama. Ayo kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh. Berharaplah kepada Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mau baca Mazmur 131. Haleluya. Cintanya Tuhan luar biasa. Cintanya Yesus. Haleluya. Mazmur pasal 131 Bapak ya. Puji Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan. Supaya nanti kita bisa selesaikan Mazmur sampai pasal 150 ya. Setelah Mazmur terus kita lanjutkan perjalanan kita di dalam Alkitab. Supaya hati kita, hidup kita selalu diisi dengan firman Tuhan. Biarpun hanya 3 ayat pendek, nggak ada masalah. Yang penting hati kita ada firman Tuhan. Dan jadilah pelaku firman Tuhan. Kekristenan bukan teori. Kekristenan itu menjadi pelaku firman Tuhan. Kristen, Christ, ada Yesus, ada Kristus. Ya bahwa kita anak Tuhan Yesus. Dan kalau anak, marilah hubungan cinta kasih. Kata firman Tuhan kalau ada hubungan cinta kasih. Kita cinta kasih kepada Tuhan. Kata firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 15 dan ayat 23. Kita mau ikuti firman Tuhan. Lakukan perintah-perintah Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Saya mau baca Mazmur 131 ayat 1. Puji Tuhan. Nyanyian syiar Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal yang terlalu besar atau hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Ayat yang 3 terakhir. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Setiap kita semua diberkati Tuhan. Biar kita menjadikan diri kita anak Tuhan, selalu berharap kepada Tuhan. Andalkan Tuhan di atas segala-galanya dan hidup di dalam rendah hati. Kata firman Tuhan dikatakan tadi, Raja Daud berkata, Tuhan, aku tidak tinggi hati. Orang yang tinggi hati akan direndahkan sama Tuhan. Karena orang sombong itu menjadi kebencian Tuhan, sudah. Allah menentang. Baca di Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6. Saya mau baca. Yakobus pasal 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang rendah hati. Amin. Mari kita di hadapan Tuhan, rendah hati di hadapan Tuhan. Buang kesombongan. Kesombongan adalah awal kejatuhan. Contoh, Lucifer sombong. Baca di Yesaya 14 ayat 14. Dia ingin menyamai Tuhan, dicampakkan sama Tuhan ke bumi. Nanti iblis Lucifer itu akan dicampakkan ke lautan api belerang neraka buat selama-lamanya. Karena sampai detik ini iblis menjadi pengacau. Buktinya pengacau apa? Banyak orang-orang Kristen yang sombong tinggi hati. Maka saya minta dalam nama Yesus kita takut sama Tuhan. Maka kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Makin kita rendah hati, makin dipakai sama Tuhan. Karena sifat rendah hati adalah sifat daripada Tuhan Yesus. Dalam Matius pasal 11 ayat 29. Belajar kepadaku. Karena kata Yesus, aku lemah lembut dan rendah hati. Mari Bapak Ibu Saudara semua menaruh pengharapan kepada Tuhan selama-lamanya. Tapi sifat yang kedua, mari milikilah sifat rendah hati. Saya sudah katakan, kita mau menjadi serupa dengan Kristus harus memiliki 3 karakter penting.
yaitu harus memiliki cinta kasih. Cinta kasih secara vertikal dengan Tuhan, cinta kasih sesama, karena kasih adalah sifat yang sempurna dari Tuhan. Sifat yang kedua harus dimiliki oleh setiap kita, kesetiaan. Karena Yesus dia setia. Baca dalam 2 Timotius pasal 2:13. Tuhan Yesus setia. Dia tidak bisa menyangkal dirinya. Yesus setia. Tapi bukan berarti kalau Yesus setia, kita mempermainkan Tuhan. Baca Galatia 6:7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jangan pernah mempermainkan Tuhan. Tapi ikutlah firman Tuhan. Sifat yang ketiga, yaitu milikilah sifat taat. Yesus taat. Sampai dia mati ke atas kayu salib. Di Filipi 2:8. Dia merelakan dirinya dihina, dicaci maki di atas kayu salib. Itu bukti dia taat sampai mati di atas kayu salib. Tapi puji Tuhan, bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga, membuktikan bahwa Yesus hidup. Oleh itu mari kita datang kepada Tuhan Yesus dengan rasa ucapan syukur. Terima kasih atas semua kebaikan Tuhan. Dan kita mau datang dengan segala kerendahan hati. Tiap hari, setiap saat, jangan tinggi hati. Hamba-hamba Tuhan kita semua harus hati. Kita bisa dipakai Tuhan, bisa diurapi Tuhan. Dengan segala hikmat datang dari Tuhan. Itu datang dari Tuhan, bukan dari kita. Kita hanya bisa nangis pada waktu kita bayi. Kalau kita bisa saat ini bisa diurapi dengan segala hikmat datang dari Tuhan. Punya segala macam kasih karunia Tuhan. Ingat, itu berasal dari Tuhan. Bukan karena hebatnya kita. Bukan karena andil kita. Tidak semua. Nol besar. Tapi semua karena Tuhan Yesus. Kita bisa memuji Tuhan. Saya bisa main gitar, bisa berkhotbah, bisa melayan pekerjaan Tuhan. Sampai detik ini, itu karena anugerah kebaikan Tuhan. Itu berarti Tuhan masih percaya kepada saudara dan saya. Dan jaga kepercayaan itu. Dan oleh itu mari kita membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Hubungan intim dengan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku butuh Engkau. Aku cinta Yesus. Sampai kita berjumpa dengan Yesus. Ku perlu Tuhan. Amin. Haleluya. Sepanjang jalan hidupku, sepanjang jalan hidup kita, ku perlu Tuhan. Amin. Haleluya. Setiap hari, setiap saat. Amin. Haleluya. Senang dan susah. Haleluya. Ku perlu Dia, Yesus. Haleluya. Ku perlu Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, aku sangat perlu Engkau Bapa. Tuntunlah hidupku. Amin. Haleluya. Pimpinlah aku ya Yesus. Haleluya. Bawalah aku dalam kebenaran-Mu. Haleluya. Engkau ku nantikan sepanjang hari, karena Engkau yang menyelamatkan aku. Haleluya. Tuhan Yesus, ku cinta Engkau selamanya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, ku cinta Engkau selamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Dan berharaplah kepada Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin.